Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari COVID-19. Teman-teman, insya Allah kita akan membahas tentang asal mula biologi dan ilmu pengetahuannya. Di kelompok satu ini ada Rizky Firdaus, Muhammad Sangaji, Alfirdi Ardiansah, Hasni Feryadi, Ayu Aziza Asibuan, dan Ilma Izatul N. Mari sebelumnya kita akan membahas tentang rumusan masalah dulu ya teman-teman, sehingga kita tidak jauh dari pembahasannya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan biologi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan biologi menjadi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan metode ilmu biologi. Yang keempat adalah bagaimana asal-usul kehidupan. Nah, teman-teman, silakan teman-teman baca terlebih dahulu makalahnya yang sudah kami berikan di grup MK Biologi Dasar. Lanjut ya, teman-teman. Kalau sudah membacanya, silakan menyimak penjelasan dari kami. Lanjut. Asal mula biologi. Sejarah biologi mengikuti studi dunia kehidupan dari zaman kuno hingga zaman modern. Meski konsep biologi sebagai satu kesatuan bidang muncul pada abad ke-19, ilmu pengetahuan biologis yang muncul dari tradisi kedokteran dan sejarah alam mencapai kehidupan ke dokteran Mesir kuno dan karya-karya dari Aristoteles dan Galen dalam dunia Yunani Romawi kuno. Karya kuno ini dikembangkan lebih lanjut dan pertengahan oleh dokter muslim dan ulama seperti Ibnu Sina dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini biologi itu masuk ke pengertian biologi ya. Biologi berasal dari kata Yunani yang artinya bios dan logos ya. Jadi dalam bahasa Yunani itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Di antara ciptaannya, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna karena diberi budi pekerti. Seperti itu teman-teman, ini contohnya ya, istilah dari pengertian dari biologi itu sendiri. Lanjut, masuk kita ke asal muasalnya. Tadi udah dijelaskan ya bahwa asal muasalnya itu memang dari zaman kuno seperti itu ya, dan di abad pertengahan dikembangkan oleh Muslim, dokter-dokter Muslim seperti Tibun Nabawi dan lain sebagainya, dan lebih ininya di abad ke-19 seperti itu. Abad ke-18, 19 lebih dikembangkan lagi, terutama kajian biologi tentang zoologi seperti itu ya teman-teman. Lanjut. Nah, biologi sebagai ilmu. Biologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi yang berhubungan dengan makhluk hidup dan proses-proses kehidupannya. Jadi mempelajarinya itu tadi tentang materi dan energi ya, yang materi dan energi ini yang berhubungan dengan makhluk hidup serta proses-proses kehidupan seperti itu. Lanjut. Bagaimanakah ilmu pengetahuan harus ilmiah? Nah, di sini bisa kita inikan ya, teman-teman. Syarat dari ilmiah itu harus yang pertama adalah objektif, yang kedua metodik, ada metodenya, yang ketiga sistematik, dan yang keempat universal. Objektif artinya pengetahuan ini sesuai dengan objeknya. Kesesuaian itu dapat dibuktikan dengan penginderaan atas dasar empiris atau pengalaman. Empiris itu artinya pengalaman ya teman-teman. Metodik artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol seperti itu. Jadi ada metodenya teman-teman, nggak sembarangan ya. Yang keempat sistematik artinya pengetahuan ilmiah
berseri ya, satu dengan yang lain, saling berkaitan seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, universal, artinya pengetahuan ilmiah itu tidak hanya atau dapat dinikmati oleh seseorang saja, tetapi bisa dinikmati oleh banyak orang, seperti itu. Itu syarat dari ilmiah itu sendiri. Tahapan ilmiah adalah observasi, hipotesis, dan pengujian hipotesis. Nah, kalau ini pengujiannya sudah berhasil, ya, dan ada uji lagi, dan yang tahapan awal itu bahasanya dibatalkan gitu ya, atau bahasanya ada penemuan baru lagi, nah biasanya yang awalnya itu biasanya batal teman-teman, seperti itu. Contoh misalkan seperti COVID-19, waktu pas terjadi di Wuhan, Cina, WHO itu berpendapat bahwa COVID-19 itu tidak menular. Tetapi karena ada penelitian lebih lanjut dan banyaknya merebak di sana, nah itu tahapan itu gagal teman-teman. Jadi ada tahapan baru yang berarti bahwa hipotesis COVID-19 itu dapat menularkan, seperti itu. Jadi yang tahapan ilmiah yang pertama itu dibatalkan, yang tahapan keduanya itu istilahnya dimunculkan, seperti itu. Karena memang yang betul itu adalah COVID-19 bisa menular sesama manusia, seperti itu. Lanjut ya. Langkah-langkah operasional ilmiah itu yang pertama perumusan masalah. Jadi harus dirumuskan dulu masalahnya itu apa, seperti itu. Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasannya serta data diidentifikasikan oleh fakta-fakta yang terkait di dalamnya. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Merupakan hubungan yang mungkin terdapat aturan berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk konstelasi permasalahan kerangka berpikir. Disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang teruji. Selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Merupakan jawaban sementara atau digagas jawabannya pertanyaan yang ada diajukan, yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang berkembang. Pengujian hipotesis. Yang diajukan merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan terhadap hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Yang keenam adalah perumusan teorinya, seperti itu. Nah, ini adalah objek kajian biologi ya teman-teman. Kalau ngeliat makal itu lebih banyak ya teman-teman. Ada anatomi, susunan tubuh makhluk hidup, bagian dalamnya gitu kan. Terus ada botani, itu kehidupan tanaman gitu ya, objek yang dipelajarinya, dan banyak sekali teman-teman. Silakan baca saja di makalah kita, seperti itu. Lanjut. Nah, kita masuk ke teori asal-usul kehidupan. Yang pertama adalah teori Lamarck. Yang kedua adalah teori seleksi alam. Yang ketiga adalah teori modern. Nah, teori Lamarck ini disimpulkan dalam beberapa kategori utama sebagai berikut. Yang pertama, organisme hidup dan komponen yang ada di dalamnya cenderung untuk selalu bertambah dan ukurannya, seperti itu. Dua, pergerakan dan kebutuhan akan sesuatu baru akan menghasilkan organ tubuh yang baru. Ketiga, ini akan semakin berkembang dan tidak dipakai akan mengalami regenerasi. Yang keempat, modifikasi. Teori seleksi alam ini yang dikemukakan oleh C.S. Darwin. Yang pertama adalah, pokok pikirannya adalah yang pertama, variasi selalu terjadi pada setiap organisme. Dua, setiap individu mempunyai kemampuan untuk bertambah banyak secara maksimal. Ketiga, adanya perjuangan untuk mempertahankan hidup. Empat, seleksi alam. Yang kelima, organisme yang dapat bertahan dapat melangsungkan kehidupan. Teori yang ketiga ini sintesis modern dikemukakan oleh J.L. Stedman.
Evolusi dapat terjadi 5 tipe dasar proses, yaitu yang pertama mutasi gen, kedua perubahan dalam jumlah dan struktur kromosom, yang ketiga rekombinasi genetik, yang keempat seleksi alam, dan yang kelima isolasi. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, dari makalah kita adalah ilmu biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ilmunya itu mulai berkembang di zaman kuno sampai ke zaman Islam dan dikembangkan di abad ke-18 sampai sekarang. Ini objek kajian biologi meliputi manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme, yang artinya itu adalah organisme atau makhluk hidup yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, dan itu harus menggunakan mikroskop seperti itu. Dan kajian biologi yang meliputi makroorganisme, yang artinya yang kita bisa lihat seperti binatang, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dalam kajian biologi banyak ya teman-teman, bagi beberapa macam, antara lain adalah anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tiga teori asal-usul kehidupan. Yang pertama adalah evolusi, seleksi alam, dan sintesis modern. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga teman-teman semua paham. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.